Untuk seluruh pengurus boleh menempati kursi-kursi yang telah disediakan untuk pengurus. Sekali lagi kami menghimbau untuk para pengurus untuk dapat menduduki kursi-kursi yang telah disediakan untuk pengurus. Tiap langkahku
Hadirin yang berbahagia, selamat datang, selamat sore. Kami menyambut kedatangan seluruh anggota Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya dalam acara pelantikan pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya periode 2024-2029. Kita akan memulai acara kita pada sore hari ini dengan mengawalinya dengan ibadah. Ibadah kita pada sore malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Evani Kansil yang adalah Ketua Majelis Jemaat dari Gemis Torsina Surabaya. Pemimpin ibadah pada sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Komaling. Shalom. Shalom. Terpujilah Tuhan, oleh anugerah Tuhan saja Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya sore hari ini boleh melaksanakan acara pelantikan pengurus dan penganugerahan gelar adat K3 Surabaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan pujian Satukanlah Hati Kami. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali asih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oleh anugerah Tuhan kami ada di tempat ini dalam rangka acara pelantikan penasehat pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Olehnya Tuhan kami mohon ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah acara ini supaya acara ini bisa berjalan dengan baik, mengurapi kami semua, mengurapi hamba-hambamu yang akan mengambil bagian pelayanan di sore hari ini, bahkan juga hamba-hambamu yang akan dilantik sebagai pengurus penasehat Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Dan juga Tuhan pimpin perjalanan rombongan pemerintah daerah Surabaya supaya bisa hadir di sini dengan anugerah kemurahan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh rangkaian acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Jauh-jauh Tuhan so pilih patoran, kong panggil orang semua. Yesus mau pakai orang hidup bagi kemuliaan namanya. Kasihku hidup kudus Tuhan, dong jangan ragu engkau lebih mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan Dia, hidup kudus tak bercela. Mari jauh orang semua, mari jauh orang semua, dalam badekan Dia. Mari jauh orang semua, datang badekan Dia. Dari Yesus orang ada keselamatan. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada kedamaian. Yesus beserta selamanya. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mengikuti kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Arek Surabaya. Habis ini langsung itu aja. Langsung pimpis. Sudah kita ini yang sudah enggak naik lagi. Biar waktunya pas. Oh,
Shalom. Masih ada dalam sebuah sukacita yang menghimpunkan kita untuk menikmati keberkatan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang memanggil kami dalam sebuah kerja layan yang Tuhan percayakan, Allah yang menghimpunkan kami dalam sebuah sukacita yang boleh terhadirkan bersama dengan kerukunan keluarga Kawanua Surabaya. Kami bersama akan mempersiapkan diri mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuat kuasa-Mu Bapa memberkati setiap kami, agar kami menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Engkau juga menguduskan hamba-Mu Bapa, agar oleh hikmat daripada Tuhan, dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, firman Tuhan bisa tersampaikan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan dengan Alkitab bahasa Manado. Bapak Ibu menyimaknya dengan Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan membacanya. Alkitab bahasa Manado, Roma 12 ayat 10 sampai 11. Ngoni baku sayang jo sama deng basudara. Ngoni berusaha jo hormat pa orang lain lebih dari yang orang lain bekeng. Ngoni kerja jo dengan rajin for Tuhan. Jangan ngoni malas, ngoni kerjajo dengan semangat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tertuntun di sore hari ini dengan tema kerja deng rajin dan semangat for Tuhan. Kerja yang dimaksud di sini adalah memberi diri dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini dapat rasa ada di Manado, Kang. Ada lalampa, ada panada, ada nasi jaha, dan DP tamang-tamang lain-lain. Yang dinikmati dalam syukur dan sukacita yang luar biasa karena semua tampil dengan cantik, anggun, menarik, dan pada ganteng semua. Saudara-saudara, kita tahu kerja buat Tuhan selalu manise. Keterpanggilan itu membuat orang membuang diri di ladang Tuhan. Sehingga kerja yang terhadirkan, terpanggil dilakukan dengan penuh sukacita, dengan rajin, dan dengan semangat. Gambaran ini mau memberi sebuah pemahaman pada Bapak Ibu dan saya bahwa pemberian diri setiap kita harus berpadanan dengan sebuah komitmen untuk melayani for Tuhan dengan rajin dan semangat. Itu juga yang diminta oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka
rajin dan memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Supaya baku sayang sama dengan saudara, supaya menaruh hormat pada satu dengan yang lain lebih dari apa yang bisa kita buat bagi orang lain, supaya kerja dengan rajin, kerja dengan penuh semangat. Dibilang bahasa Alkitab Manado, jangan nguni malas-malas. Kata rajin berkaitan dengan tanggung jawab pelayanan. Roh yang menyala-nyala dalam bahasa Yunani pneumatisontes itu berarti penuh semangat. Sehingga pelayanan akan menjadi berkat, akan menjadi berarti, akan menjadi bermanfaat. Bapak Ibu Saudara, kita saat ini ada dalam rasa syukur ketika para pengurus boleh beroleh kesempatan dan kepercayaan untuk terlibat dalam pelayanan di lingkup keluarga Kawanua, ya, keluarga kerukunan keluarga Kawanua Surabaya sebagai pengurus. Di dalamnya pasti kita berkomitmen untuk melayani dan memiliki kemauan bekerja dengan hati. Kenapa kita harus bekerja dengan rajin dan semangat dalam satu persekutuan yang menghimpunkan kita? Karena bagian firman Tuhan bilang, torang semua so basudara. Pernah dengar lagu Rama Aipama? Kenapa katanya torang itu semua so basudara? Itu Rama Aipama bilang, karena uti so kaweng deng keke. Ada sini uti kaweng deng keke. No so kaweng deng ungke. Dan utu so kaweng deng utok. Maka so sama, semua itu so baku campur kata. So satu rasa rica-rica dan dabu-dabu. Maka itu semangat untuk membangun diri dalam sebuah persaudaraan kebersamaan dalam lingkup kata torang basudara, itu hal yang luar biasa yang merekatkan saya dan saudara. Kita juga ada sebagai warga Minahasa, Sulawesi Utara, untuk ada dalam filosofi orang Minahasa, ya, samratulangi sitau timotu mautau. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain, atau orang lain hidup untuk menghidupi orang lain. Memberi diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memberi diri untuk berarti bagi orang lain. Jadi bukan kita aja yang bisa ada di tangga kesuksesan, tetapi kita akan membuat orang lain juga merasakan itu lewat rangkulan kita. Jadi dengan kata lain, manusia baru bisa dapat dikatakan sebagai manusia jika dia sudah memanusiakan manusia. Sudah jadi berfaedah bagi orang lain, sudah jadi bermanfaat, sudah menjadi berkat bagi orang lain. Ada cerita ini di Manado. Mari kita mau bilang di Manado mana? Di Manado ada Alo. Dia itu hafal semua tuh firman Tuhan. Sampai ketika ada kerja bakti Formo Bekeng ulang tahun jemaat, di sana kan kalau ulang tahun jemaat, oh segala macam itu dia tuh, itu gereja so kasih bersih, kerja bakti dulu, kong segala macam tuh pernak-pernik diatur dan segala macam makanan itu ada semua. So berete-rete itu semua makanan pasti kalau di Manado torang kan begitu. Ini Alo ini dia kasih semangat Pak itu orang-orang mau kerja bakti. Dia bilang begini, torang ini kalau mau kerja Pak Tuhan harus kerja dengan sukacita. Alo bilang, bekerjalah selagi masih siang, karena akan datang waktunya malam, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi dia bilang, Paulus ada bilang, kalau bekerja harus rajin, harus semangat, karena orang melakukannya for Tuhan. Habis Alo bilang, ini semua orang jadi semangat. Semua orang sudah mulai bekerja. Bapak Ibu Saudara, semua sudah bekerja. Alo lihat mereka bekerja,
Alok pergi di warung. Alok pergi di warung, dia coba itu CT 1 gram. Tahu CT? Cap tikus, cap tusak petamang. Alok coba 1 gram, Alok bilang belum pengaruh. Dia bagi terus sampai Alok memang benar-benar mabuk. Sudah saat kondisi dia mabuk, dia mau pergi gereja. Dia mau lihat selesai itu kerja bakti atau nyanda. Alhasil Alok nyanda bisa sampai di dalam gereja, cuma di muka pintu gereja. Tarika Alok jatuh, tergeletak Alok di situ. Ketika Alok tergeletak, diorang lihat ini semua jam ibadah. Maka dipanggil kostor, panggil penatua yang bertugas dan datang. Kemudian itu penatua bertugas kasih bangun Pak Alok. Om, orangnya kenalkan Pak Alok. Om, siapa ini? Om, siapa ini? Orang kasih bangun Pak Alok. Aduh cepat Jo, semulai ibadah ini dia. Alok yang hafal sekali firman bilang, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini penatua semulai berpikir, alah bukan orang sembarang dia ini dia tuh. Bukan orang sembarang dia. Itu penatua bilang gini, oh Tuhan, siapa ini Reen? Dia tahu itu firman, bapindah jo dari sini. Karena ini ibadah semulai. Alok jawab, salahkah aku berada di rumah Bapakku? Penatua langsung dak dikduk. Dia langsung bilang, engkaukah ini Tuhan? Alok jawab, engkau sendiri yang mengatakan. Engkau sendiri yang mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, gambaran ini mau kasih tahu, jangan cuma tahu bahwa melayani dalam pekerjaan Tuhan rajin, semangat, tahu itu firman yang ada bilang, tetapi cuma dihafal, tidak diwujudkan dalam komitmen. Jangan sama dengan Alok, cuma jaga kasih omongan kemudian tidak bekerja. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita menutup khotbah ini, mari kita berdiri. Orang menyanyi itu satu lagu, kerja buat Tuhan selalu manis. Menyanyilah dengan sukacita, dengan senang hati, karena wujud Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, kerja Tuhan selalu manis. Buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Ibadah Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Amin. Lakukan itu sebagai komitmen. Silakan duduk. Terima kasih Bapa, Engkau layakkan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, agar dalam tanggung jawab kerja untuk melayani Tuhan di tengah kerukunan keluarga Kawanuas Surabaya, kami melakukannya dengan senang hati, dengan penuh sukacita, dengan rajin, dengan semangat, dalam bingkai hidup, semua dilakukan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami taruhkan kerja layan pengurus yang terpilih, Ketua Umum Bapak Nofri beserta dengan semua pengurus-pengurus yang ada dalam keterpanggilan itu.
ada dalam perkenanan Tuhan, yang terus menyertai, yang terus memberkati, yang terus menuntun, sehingga kerja layan mereka boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Keterpanggilan ini berwujud dalam komitmen indah melayani untuk Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena pelayanan yang hadir dari hati yang memberi diri dengan sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan yang memberkati, yang menyertai kami sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan dijalankan, bersama-sama kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian, bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Mari beri dengan sukacita. Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allah, ya ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepadanya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Ya Allahku, ya ajaib, ya Allahku, ya ajaib. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hari Rumagit. Disilakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syukur atas kesempatan kita telah memberikan persembahan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat berasal dari Tuhan. Tuhanlah sumber berkat kami. Dan saat ini ya Tuhan, dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami mendapat kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kami. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang daripadamu itu. Kiranya berkat yang kami persembahkan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Itulah kalanganku, buah di limpungku, etame udai witu, sasi Yesus ulua, weana nakadomean, satu di mama,
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Wali Kota Surabaya, kebanggaan Kota Surabaya hadir bersama-sama dengan kita, dijemput oleh tarian Kawasaran, tarian khas dari Sulawesi Utara. Selamat datang Bapak Wali Kota Surabaya. Tentunya disambut dengan luar biasa oleh warga Surabaya, warga Kawanua Surabaya.
luar biasa, tim yang memenangkan Takarasuka International Chamber Chorus Contest pada tanggal 20 Juli 2024 di Takarasuka, Jepang.
Demikian lagu O Ina Nikeke, aransemen dari Bapak Moses Peta. Selamat malam dan selamat datang kepada Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, ST.MT. Selamat malam dan selamat datang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya, Ibu Rini Indriani Eri Cahyadi. Selamat malam dan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Bapak Dr. Iksan. Selamat malam dan selamat datang kepada Ketua Bakes Bangpol Kota Surabaya, Ibu Yayu. Selamat malam dan selamat datang kepada Ibu Indah Kurnia, anggota DPR RI Komisi 11. Dan selamat malam, selamat datang kepada Bapak Jordan Bataragoa, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kami undang hadirin untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan SK tentang susunan personalia kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanwa Surabaya masa bakti 2024-2029 yang akan dibacakan oleh Ketua Steering Komite Musyawarah Besar ke-7 Kerukunan Keluarga Kawanwa Surabaya, Bapak Joni Koraa. Saya akan bacakan susunan personalia kepengurusan Kerukunan Keluarga Kawanwa Surabaya masa bakti 2024-2029. Untuk penasehat, Bapak Eri Cahyadi ST.MT sebagai Wali Kota Surabaya. Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Fritz Aceh Mantiri sebagai Ketua. Ibu Frida Rengkung Malonda sebagai Wakil Ketua, Kolonel Marinir Purnawirawan Boy Malonda sebagai Sekretaris, Kolonel Purnawirawan Dr. Tony Parengkuan SPJP, Ibu Tania Nanete Rudianto Tangkau, Bapak Sami Ransun, Ibu Indah Kurnia, Ibu Trispiri, Ibu Oleke Monangin, Dr. James Sinaya, Dr. Nicholas Rondonuwu, Bapak Hein Sorongan, Bapak Sutiaji Yudo, Ibu Meiti Mukti, Ibu Tili Kusler, Kolonel Purnawirawan Joce Mewengkang,
Ibu Pop Lasedu Bolegraf, Ibu Jenny Margarita Karbur, Bapak Yoce Pauki, Pendeta Albert Saronsong, Bapak Pitsi Tompul, dan Bapak Samuel Wilhelmus. Itu untuk penasehat. Mohon mengambil tempat. Untuk pengurus, Ketua Umum Bapak Nofri Rondonuwu, Wakil Ketua Umum Bapak Stanley Jeffrey Harjanto, Ketua 1 Joni Koraa, Ketua 2 Joni Supitransun, Ketua 3 Christian Rengkung, Ketua 4 Dr. Grace Parengkuan Worang, Sekretaris Umum Bapak Erik Lasut, Sekretaris 1 Bapak Stephen Johnson Tasik, Sekretaris 2 Ibu Janeriana Lukas, Sekretaris 3 Bapak Heri Lengkong, Bendahara Umum Ibu Lani Sompip Pandairot, Wakil Bendahara Ibu Nova Liwe, Departemen Organisasi dan Keanggotaan, Ketua Ibu Syane Jane Tuo, Wakil Ketua Ibu Gebi Kalengkongan, Departemen Hukum, Ketua Bapak Hani Kano SH MKN, Wakil Ketua Ibu Anita Lucia Kendarto SH MKN, Departemen Penelitian Pengembangan dan Hubungan Daerah, Ketua Pendeta Dr. Happy W. Komaling MA MPDK, Wakil Ketua Bapak Jordan Dotulong, Departemen Usaha Dana, Ketua Ibu Vera Francis Lotulung, Wakil Ketua Ibu Jane Kenap, Departemen Pemuda dan Olahraga, Ketua Bapak Maurits Cem Pangkei, Wakil Ketua Dr. Lingkan Parengkuan, Departemen Hubungan Masyarakat, Ketua Ibu Jenny Naomi Rengkung, Wakil Ketua Pendeta Esther Lumanau, Departemen Seni dan Budaya, Ketua Ibu Widya Peggy Wehanto, Wakil Ketua Ibu Mike Lintang, Departemen Kesehatan dan Wanita, Ketua Dr. Since Rondonuwu Parengkuan, Wakil Ketua Margareta Sandra Kumambong, Departemen Kerohanian, Ketua Bapak Stanley Luntungan, Wakil Ketua Pendeta Hari Rumagit, Departemen Sosial, Ketua Ibu Vanda Aipasa Karoles, Wakil Ketua Ibu Loriana Tirmisi, Audit Internal, Ketua Bapak Audi Agustinus Tumbol. Kami akan membacakan suatu janji kepada saudara semua sebagai pengurus K3 Surabaya. Ikutin perkataan saya keseluruhan daripada pengurus. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengucapkan janji pelantikan? Bila bersedia, ikuti kata-kata saya. Janji. Sebagai penasehat dan pengurus kerukunan keluarga Kawanua Surabaya. Demi Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat sebagai penasehat dan pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya akan selalu setia pada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga K3S. Kiranya Tuhan menolong saya. Sekian.
Pedang kebesaran merupakan simbol dari kekuatan, keteguhan hati, sikap rela berkorban, dan jiwa kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanuas Surabaya. Pedang ini diserahkan oleh para penasehat yang diwakili salah satu Dewan Penasehat yang mewakili seluruh warga Kawanua di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Eri Cahyadi STMT Wali Kota Surabaya dan juga sebagai penasehat Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Yang terhormat Ibu Rini Andriani Eri Cahyadi, yang terhormat Ibu Ekni Sugiarno Rumambi sebagai penasehat K3 Jawa Timur yang barusan melantik kami. Yang terhormat Dr. Iksan Sekda Kota Surabaya. Yang terhormat Ibu Indah Kurnia, anggota DPR RI Komisi 11 yang adalah penasehat kami. Sudah 14 tahun bersama-sama dengan Kawanua. Yang terhormat Bapak Yordan Bataragua, anggota DPR RI Provinsi Jawa Timur. Beliau juga adalah bagian dari Kawanua karena ibunya adalah orang Manado asli, orang Minahasa. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Setiaji Yudo, atau biasa dipanggil Tongbi. Beliau ini penasehat kami dan beliau juga sebagai Ketua Umum DPD Pingkan Jawa Timur. Tapi tadi nggak mau karena lupa pakai baju seragam katanya. Yang kami hormati Ibu Maria Yayu sebagai Kepala Bakesbang Pol Kota Surabaya. Dan yang saya cintai dan yang saya banggakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga tak lupa yang kami cintai adalah anak-anak kami, yaitu Paduan Suara Arek Surabaya. Ini mereka sebagian dari anak-anak pengurus yang ada di Kawanua, sehingga mereka bisa tampil pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga khususnya pada malam hari ini kita semua diberi kesempatan dan kesehatan baik jasmani dan juga kesehatan rohani. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas dukungan juga kepercayaan Bapak Ibu pimpinan di 38 perkumpulan yang telah memilih saya kembali sebagai Ketua Umum lewat Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya ke-7 pada tanggal 21 Januari 2024 di Geraha Sawung Galing Surabaya periode 2024-2029. Mungkin tidaklah ringan, namun dengan dorongan dan motivasi dan dukungan yang telah Bapak Ibu percayakan kepada saya, tentu saya akan bekerja dengan maksimal. Beberapa pokok tentang peran K3S dalam membangun kebudayaan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. K3S sebagai organisasi kerukunan persaudaraan berlatar belakang etno-nasionalisme Indonesia Minahasa. Jelas mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemajemukan nasionalisme Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pakta Mulia Bhinneka Tunggal Ika. Etno-nasionalisme Minahasa tidak berbeda dengan Budi Utomo yang kita kenal dengan sebutan Trikoro Darmo yang didirikan Dr. Sutomo dan kawan-kawan, yang kemudian bersama Jong Minahasa dan lain-lain menjadi pilar-pilar pembangunan kebangsaan Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. K3S menanamkan atau mewariskan nilai-nilai luhur budaya Minahasa kepada anggota kami. Dan di antara nilai budaya yang paling khas ialah egalitarian.
persamaan, kesetaraan. Di antara semua sesama manusia, itu terbukti dalam sejarah daerah kami yang tidak mengenal adanya kerajaan atau golongan atau ningrat. Dengan demikian nilai-nilai dan spirit hak manusia memang sudah memiliki akarnya dalam budaya Minahasa. Itulah sebabnya Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara sejak dulu terkenal dengan sebutan Laboratorium Kerukunan Antar Umat Beragama. K3S sebagai sebuah organisasi memiliki dan menetapkan visi dan misi dan nilai-nilai. Untuk menjadi gambaran kemana organisasi K3S akan diarahkan dan hasil apa yang ingin dicapai. Visi adalah sebuah merupakan gambaran masa depan, mau menjadi apa organisasi kita. Menentukan visi berarti menentukan tujuan dan cita-cita yang ingin kita capai. Misi adalah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai gambaran masa depan visi organisasi kita. Keminasahaan yang ada di perantauan, misi kita merupakan langkah-langkah dan strategi untuk mencapai visi kita. Nilai-nilai atau value adalah suatu kode moral dan etika yang menjadi landasan perilaku motivasi seluruh anggota organisasi, subetnis, tonsea, tolour, Tombulu, Totemboan, Tonsawang, Pasan, Panosakan, Bantik, dan juga Babon Tuhe. Visi K3S adalah menjadikan K3S sebagai wadah yang dapat diandalkan. Tou Minahasa atau orang Minahasa yang terbaik bagi warga Kawanua yang tinggal di kota Surabaya untuk berhimpun, bersosialisasi, berakar, berkarya. Juga menjadi tempat untuk mengembangkan anggotanya menjadi pribadi yang terampil, bertanggung jawab, mandiri, sukses, serta selalu melayani Tuhan dan sesama manusia, serta memelihara sifat-sifat keminahasaan. Misi K3S, untuk mewujudkan misi K3S maka perlu ditetapkan misi, langkah-langkah atau strategi sebagai berikut. Memantapkan konsolidasi organisasi K3S, melakukan kegiatan pembinaan kerohanian secara teratur, melakukan penyuluhan hukum dan perlindungan hukum bagi anggota, melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap generasi muda agar menjadi mandiri, menyalurkan bakat dan menjadi profesional dalam bidang olahraga, menciptakan usaha-usaha produktif yang halal dan menguntungkan, meningkatkan peran serta kaum wanita dalam keluarga dan masyarakat, membina, mengembangkan, melestarikan seni budaya Minahasa Sulawesi Utara. Nilai-nilai atau value K3S, Sitou, Timou, Tumou, Tou. Ini adalah falsafah dari pahlawan nasional yaitu Dr. Samratulangi yang artinya manusia hidup untuk menghidupkan manusia. Manusia hidup untuk menjadi berkat bagi manusia yang lain. 1. Semangat mapalus atau bergotong royong. 2. Maesa-esaan, saling bersatu. 3. Maleo-leosan, saling berbaikan. 4. Masawang-sawangan, saling membantu. 5. Matombol-tombolan, saling mendukung. 6. Malinga-lingaan, saling mendengar satu dengan yang lain. Yang 7. Torang samua basudara. Dalam kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Cak Eri. Di tengah-tengah kesibukannya telah menyempatkan diri untuk hadir sekaligus bersama-sama dengan kami menyaksikan pengukuhan K3S dan dikukuhkan sebagai Dewan Penasehat dan akan menerima penganugerahan gelar adat Minahasa Tonaas Nekawanua di Surabaya. Atas nama Ketua Umum dan atas nama pribadi serta seluruh Dewan Penasehat dan pengurus, saya memohon juga kepada Bapak Ibu sekalian agar supaya khususnya penasehat dan pengurus di 2024-2029 ini untuk kita bersama-sama kita menjalankan amanat ini, karena tanpa dukungan dan dari Bapak Ibu Saudara dan semua pihak tidaklah mungkin saya akan bisa menjalankan amanat ini dengan benar dan baik yang sesuai dengan program dan peraturan-aturan yang telah
kita susun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Harapan kita semua organisasi kita ini bisa memberikan dampak positif bagi NKRI dan K3S menjadi pelopor perekat bangsa lewat seni dan budaya untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dan bersinergi dengan pemerintah Kota Surabaya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Terima kasih Pakatuan Wopa Kalawiran agar sejahtera hidup kita. Shalom, Iyaya Tusanti. Iyaya Tusanti. Iyaya Tusanti. Terima kasih. Penganugerahan gelar kebesaran adat Tonaas dan Inane Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya tahun 2024 versi Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya yang akan diawali oleh pembacaan kriteria penganugerahan gelar kebesaran adat Tonaas dan Ina versi Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya dan dilanjutkan dengan pembacaan SK penganugerahan gelar kebesaran adat Tonaas dan Ina versi Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya oleh Sekretaris Umum Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya, Bapak Erik Lasut. Berikut ini saya akan membacakan surat keputusan Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya nomor 01-K3S-2024 tentang penganugerahan gelar kebesaran adat Minahasa kepada tokoh masyarakat. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, mendengar usul dan saran dari utusan Musyawarah Besar 7 K3S tentang nama-nama yang dinominasikan untuk menerima penganugerahan gelar adat baik Tonaas maupun Ina versi Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Memperhatikan dan seterusnya bahwa untuk memberikan penghargaan dan penghormatan kepada tokoh masyarakat yang telah berperan memajukan K3S, maka perlu ditetapkan nama-nama yang akan disebutkan dalam surat keputusan ini sebagai Tonaas dan Ina Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Memutuskan, menetapkan, 1. Bahwa Tonaas dan Ina K3S diberikan kepada putra-putri terbaik Kawanua atau tokoh masyarakat atau tokoh pemerintahan Kota Surabaya yang menjadi panutan dan teladan dan sebagai pemimpin yang melindungi dan menyayangi warga atau komunitasnya. Kedua, menganugerahkan gelar kebesaran adat Minahasa Tonaas K3S kepada 1. Bapak Eri Cahyadi STMT selaku Wali Kota Surabaya. Boleh berdiri, silakan Pak Eri diantar oleh Ketua Umum K3S. Kedua, Bapak Fritz Aceh Mantiri. Ketiga, Bapak Boy Freddy Malonda. Keempat, Bapak Sami Ransun. Lalu menganugerahkan gelar kebesaran adat Minahasa Ina K3S kepada 1. Ibu Frida Amelia Rengkung Malonda, dan kedua Ibu Tania Nanete Rudianto Tangkau. Penganugerahan gelar kebesaran adat tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan penasihat dan pengurus K3S masa bakti 2024-2029. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali atau akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Juli 2024
Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya sudah bertanda tangan Erik Lasut, Sekretaris Umum, Nofri Rondonuwu, Ketua Umum. Prosesi adat dimulai. Tetengkoren dibunyikan 9 kali sebagai tanda upacara adat dimulai. Lagu Genang Weresi. Nanatase tuduan lalan karondarane rayo. Genang Weresi. Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkanlah jalan kebahagiaan. Lindungilah kami semua. Genang Weresi. Pakalungane nikah imome mina pelege royo. Genang Weresi. Pakamangani nikah imome Tambahkanlah berkat untuk kami semua. Genang Weresi. Mengaleng-aleng waki pakatu anwo pakalawirane royo. Genang Weresi. Penganugerahan gelar kebesaran adat ditandai dengan pemasangan selempang dan penyematan pin emas serta pemberian piagam penghargaan oleh Inakne Jawa Bali Ibu Ekni Sugiono Rumambi didampingi oleh Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya Bapak Nofri Rondonuwu.
pemberian makanan siripinang oleh Ina Nekawanua Jawa Bali kepada Tonaas dan Ina Nekawanua Surabaya. Siripinang yang disuapkan ini merupakan lambang pemersatu keluarga dalam persekutuan hidup, karena di dalamnya ada kandungan makna seperti sirih yang melambangkan kulit manusia, pinang yang melambangkan daging, dan air liur yang berwarna merah melambangkan darah. Pemberian makan siripinang dilanjutkan dengan pemberian minum. Pemberian minum sebagai lambang air kehidupan. Sapaan adat Minahasa. Sigi wangko wiasesake tonaas tua bose katuari peleng. Salam hormat, salam bahagia kepada para pejabat, para undangan, para tokoh, para tua-tua, serta para hadirin sekalian. Endo kenu endo wangun. Hari ini hari baik, opo empung. hari yang indah anugerah Tuhan. Kai puyuni to arlumi muut. Pakasaan Kami putra putri keturunan Toar Lumimuut. pakasaan me tombulu tolour tonsea tosawang tombaweri mariri pasan panosakan wobantik. Kami dari subetnis Tonsea, Tombulu, Tolour, Ton Temboan, Ton Sawang, Tau Pakewa, Pasan, Panosakan, dan Bantik. Kai peleng mapa-apaal rumondor wiasi. Kami berkumpul di sini dalam acara pengukuhan pengurus baru Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Opo empung wananatase. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Tembone kai Maha Penyayang, turuane lalan wong karondoran. tunjukkanlah Dia jalan dan kebenaran. Pakatuan wo pakalawiren kita peleng. Lindungilah kami dalam kasih-Mu, berkatilah kehidupannya dan juga kehidupan kami. Selamatkanlah kami dalam cinta kasih-Mu. Tetengkoren dibunyikan 9 kali sebagai tanda upacara adat telah selesai. Demikian dengan penuh kebanggaan, Tonaas Nekawanua Surabaya, Wali Kota Bapak Eri Cahyadi. Demikian telah kita saksikan bersama penganugerahan gelar kebesaran adat
versi Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, SCMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Yang saya hormati anggota DPR RI, Ibu Indah Kurnia. Matur nuwun Bu, datang dari Jakarta, Semarang langsung ke Surabaya. Memang Ibu hatinya untuk Kawanua Surabaya. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Yordan Bataragoa. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Penasehat K3 Jawa Timur, Ibu Ekni Sugiono Rumambi. Beliau adalah memiliki hati yang luar biasa. Dengan umur yang 83, beliau tetap terpancar jiwanya yang cantik, lahir batinnya. Tetap sehat Ibu, untuk kami semuanya. Yang saya hormati Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya, Bapak Nofri Rondonuwu. Matur nuwun Pak. Saya hormati segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya, dan segenap jajaran pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Yang saya hormati segenap jajaran panitia pelantikan pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya periode 2024-2029. Hadirin para undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan rasa kekeluargaan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul di acara Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya dalam pelantikan pengurus periode 2024-2029. Hari ini adalah rasa bahagia saya. Saya matur nuwun, terima kasih diberikan kepercayaan menjadi penasehat dan menjadi bagian dari keluarga besar Kerukunan Keluarga Kawanua Surabaya. Ini adalah kebahagiaan yang tersendiri bagi saya. Saya sadar betul bahwa saya lahir di Surabaya. Saya orang asli Surabaya. Tapi Surabaya bukan dibangun hanya oleh orang Surabaya. Surabaya dibangun oleh semua orang yang ada di Surabaya. Dan salah satu yang membangun Surabaya menjadi kota yang hebat adalah keluarga Kawanua Surabaya. Matur nuwun. Semua dijaga dengan rasa kebersamaan. Surabaya dicintai tanpa kita melihat kita dari mana. Tanpa melihat kita suku apa. Tapi yang sudah menginjakkan kakinya di Surabaya, maka tidak ada kalimat lain. Maka kita harus membangun dan menjaga kota Surabaya seperti kota kelahiran kita. Dan hari itu saya diajarkan oleh keluarga Kawanua Surabaya. Begitu mencintai kota Surabaya ini, karena jenengan hadir dan tinggal di Surabaya ini. Maka sakitnya Surabaya, saya yakin akan menjadi sakitnya Kawanua besar kota Surabaya. Ini yang mengajarkan buat saya bahwa ternyata di Surabaya begitu banyak suku, maka tidak membedakan kita. Hanya satu dalam jiwa kita, NKRI harga mati. Dan hari ini tadi saya dinobatkan, diberikan sebagai penasehat, diangkat sebagai keluarga besar. Tadi saya disampaikan sama teman-teman ajudan saya dan dari beliaunya.
cukup diberikan selempang dan diberikan kepala ini. Pengikat kepala topi ini. Kalau ini bahasanya apa ini ya? Topi ya Bu? Apa Pak? Oh capeo. Itu diberikan. Saya bilang, kalau ada ditanya sama anak buah saya tadi, ajudan saya, Pak, bajunya perlu dipakai atau tidak? Saya bilang, kalau hari ini saya dijadikan keluarga besar Kawanua, maka hati saya sudah untuk Kawanua Surabaya. Maka saya bilang tadi, tanpa baju itu yang saya pakai, maka hati saya masih setengah dari Kawanua. Karena itu saya minta bajunya ambil ke sini, saya pakai. Karena apa? Insya Allah kita menjadi keluarga besar sebagai keluarga Kawanua Surabaya. Matur nuwun untuk keluarga Kawanua Surabaya yang terus menjaga kota Surabaya tercinta ini menjadi rumah kita, menjadi tempat kita, menjadi tempat anak cucu kita. Karena saya yakin Surabaya akan jauh lebih hebat dengan kehadiran keluarga Kawanua Surabaya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk dedikasinya untuk kota Surabaya. Sebelum saya tutup, saya punya pantun untuk kita semuanya. Jalan-jalan ke Tunjungan, Cakep. jangan lupa mengajak kerabat. Jika kita semua bergandengan tangan, karena kuah hebat, karena kuah kuat, Surabaya pasti hebat. Matur nuwun, sukses selalu untuk semuanya. Selalu bahagia untuk keluarga Kawanua Surabaya. Selalu sukses untuk keluarga Kawanua Surabaya. Pastikan dan yakinkan hari ini darah saya, darah Surabaya, tapi mengalir darah Kawanua Surabaya di dalam darah saya. Matur nuwun, sukses selalu buat kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan ucapan terima kasih mewakili kerukunan keluarga Kawanua Surabaya akan disampaikan oleh Ibu Indah Kurnia. Malam Bay. Suatu kehormatan untuk yang kesekian kali bagi saya Indah Kurnia hadir dalam suatu acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini yang dilaksanakan oleh keluarga saya K3S. Wali Kota Eri sangat simpati. Sederhana, tidak tinggi hati. Cakep. Kalau NKRI harga mati, Cakep. K3S selalu di hati. Saya sungguh berterima kasih karena tadi saya didaulat untuk mengucapkan terima kasih. Tentu yang pertama saya menghaturkan luar biasa Bapak Eri Cahyadi lengkap beserta Ibu yang hari ini mendapatkan gelar adat Minahasa Tona Asne Kawanua Surabaya. Dan tak kalah pentingnya saya berterima kasih kepada Pak Iksan yang selalu membantu saya untuk mengkomunikasikan kepada Bapak Eri yang kita tahu bersama jadwalnya sangat-sangat padat. Jadi kalau sampai beliau hadir pada kesempatan kali ini dan kemudian bersedia didaulat dan kemudian dinobatkan sebagai Tona Asne Kawanua dan juga penasehat dari K3S. Walaupun ada sedikit kendala tadi di belakang, furingnya nggak nyambung. Itu biasa ya terjadi, tetapi yang luar biasa adalah kawan-kawan Kawanua, khususnya Pak Eri Cahyadi sama sekali tidak ngersulo. Ngerti kan ngersulo? Tidak komplain. Beliau dengan sabar dan kita lihat wajahnya dengan begitu serius
memperhatikan Pak Hen tadi mengucapkan beberapa kata yang katanya kotunbi ini adalah adat yang biasa dilakukan sudah berabad-abad oleh suku apa kok tadi kok? Apa? Sukuhan. Sukuhan. Jadi Pak Eri juga termasuk keturunan Sukuhan. Inilah gunanya kita berkumpul, kita berkeluarga sesuai dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh ketum tadi. Pak Nofri Rondonuwu, sahabat saya, selamat untuk yang kedua kalinya terpilih sebagai, ketiga kalinya setelah Pak Edi Piri. Pak Edi Piri langsung Pak Nofri. Oke, kalau Pak Edi Piri dulu teman dansa saya. Dan memang tidak mudah kita di dalam merawat suatu organisasi, tetapi nilai-nilai yang disampaikan tadi itu cukup kuat untuk merawat kebersamaan ini, yaitu semangat mapalus, maesa-esaan, maleos-leosan, masawang-sawangan, matombo-tombolan, dan kita semua basudara. Dan itulah nilai-nilai yang akan kita jaga bersama, Pak Eri. Bersama-sama dengan kawan-kawan Kawanua itu adalah saat-saat yang sangat menyenangkan. Ada makanan sedikit saja, kita bisa berkumpul, kita bergembira menikmati bersama-sama. Dan dimanapun kita bertemu selalu ada musik, ada dansa. Dan di situ ada Ibu Ekni, ada Pak James, ada Pak Boy, ada Ibu Meti Pak. Ini semua kalau kita Pak Heri kalau ingin umur panjang dan berkualitas hidupnya, kumpul sama K3S. Karena di sini tuh adanya cuman senang-senang, berpikiran positif, semua badannya bergerak karena kita goyang terus. Jadi Bapak bisa kita buktikan tadi yang di atas panggung itu, Ibu Nana Rudianto itu juga kepalanya 8 lebih sudahan. Tapi masih ngejar bola tenis di lapangan. Loh, Pak James itu Pak sudah 80 belum? 81 baru saja merayakan hari pernikahan emas 50 tahun. Kami semua datang bersama. Itu Pak James itu kan seolah-olah pakai tongkat. Tapi begitu dengar musik dansa, tongkat dilempar dia berdansa. Jadi tongkat itu hanya pencitraan. Seolah-olah sudah sepuh, itu Dr. James. Aslinya beliau masih suka Diau. Diau tahu kan, kalau margahan harus tahu Diau. Diau itu dansa, goyang. Ada Bu Olke, ada beberapa kawan saya, Ibu Meti Mukti, Pak Heri mengarahkan pandangan ke kiri Bapak. Ibu Meti Mukti, Bapak, beliau usianya 92. 1 apa 2 Tante? 91. Ya nanti Mei depan 92 kita rayakan. Setiap ulang tahun saya ditelepon, Indah saya pesta ulang tahun. Itu waktu itu 80 tahun. Duh kita bawakan band kasino kita dansa. Kemarin Indah saya 90 tahun kita dansa semua di Marriott. Dansa untuk Tante Meti. Dan waktu kemarin 91 tahun kita diundang bulan Mei ya. Kita ke rumahnya bersama-sama. Kita makan-makan dan masih kita berdansa 1-2 lagu meskipun di rumah. Jadi cara hidup yang seperti ini, yang mapalus ya, bergotong royong, kemudian saling bersatu, saling membantu, saling mendukung, itu merupakan cara-cara yang efektif untuk kita menjaga keharmonisan seperti kata Bapak Eri tadi bahwa kita itu Indonesia, Jawa Timur, Surabaya itu dibangun bukan hanya oleh satu suku saja, tetapi semua suku. Dan kita tahu sejak wali kota Eri Cahyadi memimpin kota ini, kota Surabaya semakin bersinar, kota Surabaya semakin toleran, dan otomatis kota Surabaya akan semakin maju di dalam hal pembangunan. Kita jaga bersama kota tercinta kita Surabaya, dan semoga kita semua boleh menjadi bagian yang efektif dan produktif untuk membuat kota Surabaya semakin bersinar, semakin toleran dan semakin maju. Ayayat Usanti.
Ciao. Bendera diangkat semua. Biar saja Ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegak batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ingin merah putih teruslah kau berkibar. Di ujung tiang tertinggi Di Indonesia ku ingin merah putih teruslah